kira-kira apakah belajar di luar negeri itu sebuah keharusan? Mungkin kalau untuk belajar di luar negeri mungkin nggak harus, tapi bisa jadi opsi kalian buat bisa improve diri ya. Dari aku sendiri juga ya 11-12 ya, sebenarnya study abroad itu nggak wajib sih, nggak harus, tapi menurut aku highly recommended. Makanan favorit dari Indonesia sih pasti ya nasi Padang pakai rendang. Itu udah no debat lah. Oke, halo, selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast pertama Konseling Indonesia. Wah, ini perdana banget sih, ya betul Kak? Bener banget nih, Oke, semuanya salam kenal semuanya. Saya Wahyu Riyadi dan tentunya saya di sini tidak akan sendiri. Saya di sini bersama Kak Asfa. Boleh Kak Asfa saya hai dulu nih. Halo teman-teman semua. Di sini aku pengen temenin Wahyu nih hari ini. Oke, nah pada hari ini kita bakal ngobrol ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol sesuatu yang sangat menarik. Tentunya dengan topik yang menarik juga. Nah, kita di sini bakal ngobrolin topik yang sangat-sangat insightful. Tentunya dengan tamu-tamu saya yang sangat keren-keren ini yang akan berbagi pengalaman dengan kalian semua. Nah, penasaran bukan ya siapa sih narasumber kita hari ini dan apa topik yang akan dibahas? Nah, Kak Aswa, kira-kira topik apa sih yang bakal dibahas pada episode pertama kali ini? Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang bener-bener menarik banget, yang tentunya sangat amat relevan ya teman-teman semua, yaitu adalah opportunities beyond the classroom, why study abroad. Jadi teman-teman semua yang punya catatan disiapin ya, karena hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sambil penuh dengan insight di hari ini gitu Kak Wahyu. Nah, betul banget. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin nih lagi bingung nih atau lagi galau nih kayak terkait studi ke luar negeri, kayak misalkan apa sih yang harus saya pertimbangkan untuk studi ke luar negeri, atau kampus mana sih sebetulnya yang cocok untuk saya, jurusan apa yang pas untuk saya. Nah, pada episode pertama kali ini kita akan membahas tuntas itu semua dan tentunya dengan narasumber yang banyak pengalaman di bidang tersebut. Bener banget ya. Jadi di sesi spesial ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru bareng sama dua narasumber yang inspiratif gitu ya. Dua orang mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Tiongkok. Wah, keren banget ya Kak Wahyu ya. Ah, dan sekarang kebetulan sudah sampai juga nih di sini di depan kita, di layar kita nih. Kita sambut dulu. Di sini ada Kak Vincent yang sedang kuliah di Xian Chiao Tung University dan mengambil jurusan Computer Science and Technology, dan juga ada Kak Weren dari Shanghai University jurusan Finance. Mungkin kita pengen sapa-sapa dulu ya Kak Wahyu. Di sini ada Kak Vincent dan Kak Weren. Halo Kak Vincent, Kak Weren. Halo, salam kenal semuanya. Oke, Kak Weren boleh? Oke, sip. Aku pengen tanya-tanya dulu nih ke Kak Vincent dulu mungkin ya, gimana nih kabarnya kakak hari ini dari tadi pagi, mungkin apakah senang, apakah ternyata lagi ngerjain tugas gitu ya? Boleh dikabarin mungkin Kak ke kita. Ya, terima kasih banyak Kak Wahyu, Kak Aswa udah memberikan kesempatan ini untuk aku dan juga Warren bersama-sama mengikuti podcast ini. Podcast perdana ya. Betul. Hari ini untungnya ya nggak begitu sibuk, jadi bisa pas banget nih. Cuman agak nervous aja karena pertama kali ya ngikutin kegiatan seperti ini. Oke, Kak. Kita sudah santai sih Kak. Jadi kayak lebih ke kita ngobrol-ngobrol santai, tapi tentunya pasti berbobot dari obrolan itu. Oke, mungkin kita next dulu nih, mau nanya dulu kabarnya ke Kak Weren. Boleh Kak? Boleh, kebetulan ini terima kasih banget udah diundang sama Kak Aswar, Kak Wahyu untuk bisa ikut podcast ini ya. Jadi kebetulan hari ini
barusan tadi kita jam 8 ada kelas dan tadi jam 9 udah selesai. Terus langsung lanjut kita ikut podcast di sini. Wah, dan jangan bilang abis ini ada kelas lagi, enggak kan Kak? Gak aman, cuma hanya satu hari ini. Sip. Oke, sip ya. Berarti oke, sebelumnya thank you juga Kak Weran sama Kak Vincent nih udah berkabar juga dan memberitahukan gitu ya, mungkin sibuknya nih sekarang nih lagi kayak gimana aja gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi podcastnya nih di di sesi pertama, nanti kita akan mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya yang nanti akan disampaikan oleh saya sama Kak Wahyu. Mungkin mau ada presentasi terlebih dahulu nih yang udah disiapin sama Kak Vincent dan Kak Weren untuk kita semua gitu ya. Dari Kak Vincent sama Kak Weren siap ya untuk presentasi? Boleh banget nih. Kita langsung aja ke alasan pribadi aku nih. Kenapa study in China? Jadi pada tanggal rekaman hari ini, China itu adalah negara dengan ekonomi yang terbesar kedua di dunia. Kalah dengan Amerika aja, US. Ini datanya yang aku kasih tunjuk tahun 2022. Kalau aku sendiri, kenapa aku ngambil jurusan computer science? Yang pertama, karena teknologinya maju banget ya. Kalau teman-teman tahu dan mengikuti juga, mungkin sering lihat scrolling di TikTok atau mungkin IG. Teknologi dari China itu maju banget lah. Udah mungkin beda berapa tahun dari negara-negara lainnya. Dan menurut aku juga kuliah di luar negeri itu merupakan suatu kesempatan yang nggak semua orang bisa dapatkan. Maka dari itu kita manfaatkan dengan baik gitu. Nextnya. Nah, ini ada beberapa tipe universitas di China. Secara singkat aja dibagi dua. Yang pertama adalah swasta atau private. Yang kedua adalah public atau government, negeri. Dari government atau public sendiri itu dibagi tiga lagi. Ada yang project 211, biasanya untuk riset. Project 985 itu seperti universitas pada umumnya. Dan yang lebih elit lagi adalah C9, C9 League. Jadi 9 universitas yang paling terkemuka lah, paling terkenal dan yang paling bagus untuk di China. Nextnya. Nah, ini contoh-contoh top private universities in China. Ada Xi'an Chiaotong Liverpool, Zhejiang University of Technology, Guangdong University of Finance and Economics, Chinese University of Hong Kong, dan Shanghai University of Finance and Economics. Selain ini juga masih ada banyak lagi ya teman-teman, cuman untuk menghemat waktu dan juga emang ukuran slide-nya segini aja, makanya aku taruh 5 aja contohnya. Next-nya. Nah, ini yang tadi aku sebutkan C9 League, berarti 9 universitas yang paling elit dan paling bergengsi di China. Nah, ini kampusnya aku teman-teman. Xi'an Chiaotong University yang warna merah di urutan ketiga dari bawah. Selanjutnya, nah, kalau di China sebenarnya jurusan ada banyak banget. Untuk mahasiswa Indonesia sendiri yang datang ke sini, rata-rata itu mengambilnya finance, computer science, BA alias business administration, international trade, dan mechanical engineering. Walaupun seperti itu, kalau misalkan teman-teman ada minat di jurusan lain, boleh banget kok rekomen kuliah di China. Selanjutnya, sebenarnya jenis-jenis beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang kuliah di China itu ada banyak. Contohnya LPDP, tapi aku nggak masukin di sini karena mayoritas anak-anak yang kuliah di China mendapatkan 3 beasiswa ini. Ada 3. Yang pertama adalah CSC, yaitu pemerintah China. Yang kedua adalah lembaga swasta, contohnya CIS, Confucius Institute Scholarship. Dan yang ketiga adalah One Belt One Road. Selanjutnya. Nah, ini boleh dilanjutkan oleh Bro Warren untuk akomodasi. Oke teman-teman, jadi aku bakal lanjutin. Kali ini kita bakal bahas kira-kira akomodasi di Universitas China tuh bagaimana sih.
Nah, jadi sebenarnya kita ada 2 pilihan. Pertama bisa di dorm, sama kedua tuh bisa ngekos atau kita bisa tinggal di apartemen. Nah, tapi ada perbedaannya banyak nih teman-teman. Contohnya kayak dorm ini emang posisi banyakan di dalam sekolah. Jadi otomatis kalau mau ke kantin, mau ke kelas, otomatis jauh lebih dekat. Terus harga juga relatif murah. Karena juga ada beberapa universitas juga disubsidi. Jadi otomatis kita bayar akomodasi lebih murah. Listrik dan air banyak dari universitas juga gratis, tapi ada beberapa universitas seperti aku listrik tuh harus bayar tapi sangat murah. Contoh kayak di dorm aku, untuk yang satu kamar 4 orang, per orangnya paling cuman 10 RMB atau kurang lebih sekitar 23.000 per bulannya. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa pilih tinggal di apartemen atau ngekos. Nah, tapi lokasinya agak jauh teman-teman karena kebanyakan apartemen atau ngekos itu ada di luar universitas dan juga relatif mahal karena kita rata-rata tinggal sendiri di apartemen. Jadi semua biaya kita tanggung, listrik, air, bahkan ada gas untuk kita kompor pun kita harus bayar lagi. Dan juga untuk ya seperti itu teman-teman. Boleh next. Nah, jadi fasilitas kampus di rata-rata Uni China ada banyak teman-teman. Yang paling kita favorit itu lapangan. Jadi lapangan olahraga tuh ada lapangan badminton, tenis, basket. Rata-rata semua ada teman-teman, dan juga ini kita gratis main di dalam sekolah. Mereka rata-rata juga udah bagus teman-teman, lapangannya bersih, rapi dan modern lah. Yang kedua ada perpus, tempat favorit orang lokal untuk belajar. Jadi kita kalau lihat orang lokal rajin banget belajar di perpus tuh rasanya kita juga motivasi teman-teman pengen belajar juga di perpus. Dan juga kantin. Kalau kantin rata-rata di Uni China ada banyak teman-teman, dan harganya pun terjangkau. Sekali makan bisa kurang lebih 10 sampai 20 RMB, itu sekitar 20.000 sampai 40 ribuan. Boleh next. Nah, next aku bakal jelasin teman-teman organisasi mahasiswa Indonesia di China. Kita sebutnya PPI Tiongkok atau disingkat dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok. Nah, jadi ada 3 struktur teman-teman untuk PPI Tiongkok. Ada pertama pusat, cabang, dan ranting. Nah, pusat ini jangkauannya besar teman-teman, kurang lebih 1 Tiongkok lah. Jadi kalau kita bikin event atau acara, itu jangkauannya untuk 1 Tiongkok, untuk 1 mahasiswa di Tiongkok. Dan juga yang kedua cabang. Untuk cabang ini mostly kita bikin eventnya hanya untuk 1 kota. Jadi kita bikin event buat mahasiswa di 1 kota tersebut gitu. Yang ketiga ranting. Kalau ranting ini biasa masih dipegang sama cabang. Jadi ranting ini juga biasa ada beberapa kota cuma acaranya di 1 kampus, tapi ada juga beberapa kota acaranya di 1 kota juga gitu. Boleh next. Nah, ini adalah cara kita berbayar teman-teman di China. Jadi pertama tuh kita bisa pakai Alipay, kedua bisa pakai WeChat Pay. Jadi di sini tuh kita udah jarang banget pegang cash teman-teman. Semua kita bisa bayar pakai Alipay. Alipay ini akan jauh lebih mudah bagi teman-teman yang mungkin susah untuk daftar aplikasi-aplikasi China, karena di sini kita bisa pakai bahasa Inggris mostly di Alipay. Di WeChat Pay juga bisa, tapi mungkin harus ada kartu debit China lokalnya teman-teman gitu. Boleh next. Nah, jadi ini juga aplikasi-aplikasi yang kita pakai sehari-hari teman-teman. Contohnya kayak Maps itu kita nggak bisa pakai Google Maps karena nggak akurat teman-teman. Jadi kita pakai Maps dan Pay to Maps. Sekarang Pay to Maps enak teman-teman, bisa pakai bahasa Inggris. Jadi kita bisa baca lah satu aplikasi bagaimana. Yang kedua ada Meituan sama Leme, ini biasa kita pakai buat GoFood. Kalau di Indonesia kita enaknya GoFood gitu. Nah, untuk belanja bisa pakai Taobao, Pinduoduo, atau Cainiao. Nah, Taobao ini kayak Alibaba teman-teman. Jadi kita belanja semua bisa langsung dikirim langsung ke unit kita atau misal tempat tinggal kita gitu. Dan untuk WeChat dan QQ ini biasa kita kayak WhatsApp untuk ngobrol sehari-hari.
Dan next ini VPN kita harus pakai sehari-hari teman-teman untuk akses sosial media, contoh Instagram, WhatsApp, TikTok itu kita harus pakai VPN karena di blok kalau nggak ada VPN teman-teman. Dan juga Chinar NC Trip ini ibarat kayak Traveloka, jadi kita kalau misalnya mau keluar kota di dalam negeri China, jadi kita bisa booking contoh bullet train, hotel atau tiket pesawat bisa langsung dari Chinar NC Trip ini. Boleh next. Nah, ini kira-kira 3 makanan favorit dalam China langsung ya teman-teman. Jadi yang pertama tuh kayak Peking duck. Sebenarnya Peking duck ini berasal dari Beijing terkenalnya. Tapi banyak juga dari kota-kota besar di China juga menyediakan banyak restoran Peking duck. Jadi kalau teman-teman nggak usah harus ke Beijing, di kota manapun juga pasti ada restoran Peking duck. Kalau dimsum ini juga makanan sehari-hari, ibarat kayak buat sarapan atau makan siang teman-teman. Jadi ini rasanya bisa masuk lah ke lidah Indonesia teman-teman. Kalau hotpot ini banyak di mana-mana teman-teman, kayak di kota manapun ada. Jadi ini juga salah satu makanan favorit kita juga, karena ibarat kayak makan hotpot di Indonesia, rasanya mirip gitu. Oke, next. Jadi di China tuh ada 4 musim teman-teman, ada spring, summer, autumn, dan winter. Jadi kalau teman-teman sebelum ke China tuh harus siapin banyak baju, contoh buat winter harus ada baju tebal, buat autumn tuh lebih adem, spring juga buat adem, tapi summer ini sangat bisa kurang lebih 30-40 derajat teman-teman. Oke, next. Jadi di China nih udah enak teman-teman, infrastrukturnya sudah sangat maju. Jadi kemana-mana pun kita enak aksesnya teman-teman. Contoh kita bisa pakai MRT. MRT kalau di Shanghai itu paling mahal cuma 8 RMB teman-teman, mau sejauh apapun atau sekitar 16 ribuan. Jadi sangat mudah untuk kemana-mana gitu. Kalau public bus juga sangat murah teman-teman, cuma 2 RMB atau sekitar 4 ribuan. Tapi karena pakai jalan biasa, jadi kadang suka teman-teman bilang rental mobil ini juga memudahkan teman-teman. Kalau contoh kalau dalam sekolah kita mau ke kelasnya jauh, jadi kita bisa rent sepeda ini gitu, kurang lebih 3 ribuan sekali nyewa gitu. Oke, next. Oke teman-teman, itu aja presentasi dari kita, sedikit perkenalan bagaimana sih kurang lebih belajar di China gitu. Thank you. Oke, thank you so much atas informasinya yang sangat menarik nih Kak Vin dan kawan. Wah, tadi udah dijelaskan detail banget ya, dari top university, mulai dari jurusan yang paling banyak diminati, lalu juga bahkan dari makanan, dari aplikasi-aplikasi yang digunakan, gimana tips hidup. Itu thank you so much Kak, itu sangat bermanfaat sekali buat teman-teman semua yang memang tertarik untuk studi di luar negeri, khususnya di Tiongkok. Nah, mungkin untuk memperdalam lagi bahasan kita pada sesi ini, kita mungkin bakal langsung aja kali ya Kak ya, untuk sharing-sharing nih. Kita bakal ngulik lebih dalam lagi Kak Vincent sama Kak Weren terkait selama ini jadi mahasiswa mungkin. Nah, mungkin kita bakal masuk ke sesi pertama. Kita di sini untuk sesi pertama itu temanya adalah why we must study abroad, atau mengapa sih kita harus studi ke luar negeri. Nah, ini pasti banyak banget ditanyakan atau dipertanyakan di teman-teman semua kayak aduh saya harus apa, saya pengen ke luar negeri tapi bingung nih harus gimana. Mungkin boleh banget Kak Vincent Kak Weren untuk sharing informasinya. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya kali ya Kak ya. Untuk pertanyaan pertama mungkin ke Kak Vincent dulu deh nih. Oke, halo Kak Vincent. Oke, nah Kak, kira-kira oke. Nah Kak, dari Kak Vincent sendiri motivasi apa sih Kak yang mengawali Kak Vincent dan khususnya Kak Weren juga untuk mengambil pilihan studi di luar negeri, khususnya di Tiongkok? Kalau seperti yang aku jelaskan tadi pas penjelasan materi, alasannya mungkin aku tambahin dikit dah. Alasan yang pertama kan selain ekonomi dan teknologinya dari China sendiri itu lagi maju banget. Yang kedua adalah
mungkin kita takut terkadang untuk kuliah di luar negeri. Kenapa? Karena biayanya mahal dan lain-lain. Tapi fun fact, beasiswa yang dikeluarkan oleh China itu sangat meringankan beban itu. Jadi teman-teman semua, mau dari berbagai kalangan, berbagai suku, mau dari berbagai daerah, itu kita tetap bisa kuliah di luar negeri dengan biaya yang sangat murah. Karena beasiswa di China ini yang mereka cover selain untuk uang sekolah, mereka juga bisa mengcover untuk biaya tempat tinggal, biaya hidup, dan juga ada beberapa yang uang jajannya lumayan gede. Nah itu jadi tergantung hoki teman-teman ya. Nah, oke. Nah, berarti dari Kavin sendiri memang mungkin dari mindset awal, mungkin kadang juga banyak nih teman-teman mindset awal kalau kuliah di luar negeri itu takut mahal gitu, takut biaya hidupnya tinggi gitu. Padahal nyatanya banyak program-program yang membantu kita nih, khususnya mahasiswa Indonesia untuk bisa kuliah luar negeri dengan mendapatkan harga yang murah juga, atau bisa dibilang kita bisa berkembang dan belajar di sana dengan bantuan-bantuan beasiswa tersebut kayak gitu. Nah, sekarang kalau dari Kak Warren sendiri nih gimana? Kalau menurut aku pribadi sih, aku pengen nantang challenge diri sendiri ya, buat maksudnya bagaimana kita survive bukan di zona nyaman kita, bukan di tempat kita tinggal. Kita juga harus survive gimana kita harus menyesuaikan bahasa kita di lingkungan baru dan juga sekolah baru gitu. Terus yang kedua juga karena di China ini kita juga bukan cuma belajar, tapi kita juga bisa ketemu banyak orang dari berbagai negara. Walaupun juga banyak mahasiswa di Indonesia di China, tapi kita juga bisa saling berkoneksi buat siapa tahu kedepannya kita bisa saling membutuhkan gitu. Oke. Kalau dari Warren KWR sendiri memang tujuannya biar survive gitu ya. Keluar dari, bukan keluar sih, bisa mencoba kultur baru, kayak kehidupan baru yang tentunya sangat berbeda sekali di Indonesia. Dan pastinya tadi dari relasi yang dibangun di Tiongkok itu juga pasti sangat besar dan sangat bermanfaat sekali. Oke, thank you so much Kak Vincent Kak Warren atas pertanyaan yang pertama. Mungkin boleh nih dilanjut ke Aspa. Iya, tadi di awal udah bahas keren-keren banget motivasinya nih Kak Vincent sama Kak Warren nih. Nah, tapi aku pengen tanya juga nih buat pertanyaan yang kedua. Ketika kakak di sini tuh memutuskan untuk study abroad ke luar negeri, apa sih pertimbangannya gitu sebelum kakak pengen memutuskan untuk pergi studi ke luar negeri gitu kan ya? Kan pasti melewati beberapa pertimbangan kan. Barangkali mungkin sempat diterima, dapat beasiswa di mana gitu ya. Mungkin boleh di-sharing ke kami pengalamannya. Mungkin boleh start dari Kak Warren dulu nih. Boleh Kak? Oke, jadi banyak pertimbangan bahkan sebelum terbang pun banyak kita bikin pertimbangan. Contohnya kayak bisa nggak ya kita adaptasi dengan bahasanya. Apalagi Chinese ini salah satu bahasa yang paling susah di dunia gitu kan. Bisa nggak kita survive gitu. Terus juga kita mikirin 4 tahun kemudian ketika kerja skripsi, bisa nggak kita bisa lulus tepat waktu, karena banyak banget pelajaran yang harus kita ambil, dan juga skripsinya juga dalam bahasa Mandarin, otomatis kita harus bisa terus push gitu, gimana kita harus buat sampai lulus gitu. Oke, tapi sama mungkin ya kayak tetap ingin nge-push diri sendiri gitu ya untuk bisa melewati banyak pertimbangan itu ya dari Kak Warren ya. Oke, next. Thank you Kak Warren. Boleh lanjut ke Kak Vincent. Tadi gimana pertimbangannya sebelum memutuskan untuk studi ke China? Boleh Kak. Jawaban aku juga kurang lebih mirip ya. Yang pertama adalah bahasa Mandarin tuh salah satu bahasa yang gak sulit, karena dari backgroundku juga bukan yang lancar banget Mandarinnya, pas dari kecil udah diajarin gitu. Jadi aku sendiri harus belajar Mandarin mulai dari SMA kelas 11 atau kelas 10 lah. Kelas 10 baru mulai belajar. Tapi itu pun belajarnya belum yang terfokus karena belum ada gambaran pas SMA ini
setelah lulus mau langsung kuliah di China. Begitu. Terus juga saat itu ada beberapa pilihan ya, kayak mendingan kuliah di mana nih? Apakah kuliah dalam negeri aja atau mungkin kuliah di negara Malaysia, negara Singapura, atau di China sendiri. Kalau di China sendiri ada 2 pilihan lagi, mau kuliahnya secara bahasa Inggris atau secara bahasa Mandarin. Kalau secara bahasa Inggris mungkin ya harusnya nggak keluar dari zona nyaman lah. Dulu aku mikirnya begitu, terus akhirnya ngambil bahasa Mandarin. Ternyata susah juga ngikutin ya. Ya itu sedikit keluh kesah lah saat kuliah di China. Oke, seru banget nih tadi jawaban dari Kak Vincent juga ya. Mungkin mirip-mirip ya sama Kak Waren tadi gitu kan. Lebih pengen menantang diri juga gitu kan ya. Dan lebih pengen keluar dari zona nyamannya juga gitu ya. Dan tadi ada sedikit curhat juga gitu ya. Mungkin sebagai mahasiswa Indonesia di China itu cukup banyak gitu ya struggle-nya ya. Tapi kita masih bakal banyak banget mengulik lebih dalam lagi ya. Mungkin boleh di next pertanyaannya dari Kak Wahyu. Oke, siap sih. Kalau dari sini sebetulnya banyak banget pertanyaan yang pengen ditanyakan. Kalau misalkan kalau dikeluarin mungkin gak bakal cukup kali ya, cuma sejam. Nah mungkin kita mau nanya bakal pasti dibutuhin sama teman-teman masing-masing di sini. Nah Kak Vincent, Kak Waren, kira-kira apakah belajar di luar negeri itu sebuah keharusan nih menurut Kak Vincent, Kak Waren? Dan jika memang harus, bagaimana pandangan kalian dengan studi di luar negeri? Mungkin boleh dijawab dulu dari Kak Waren nih. Oke, jadi mungkin kalau untuk belajar di luar negeri mungkin nggak harus, tapi bisa jadi opsi kalian buat bisa improve diri ya. Karena kita di luar negeri ini semua apa-apa sendiri, walaupun juga ada teman yang pasti ada beberapa kali bantu juga, tapi kita menghabiskan waktu kurang lebih 70-80% sendiri lah untuk bisa survive, bisa menahan mental bagaimana menghadapi tantangannya, terus juga harus bisa bagaimana sih kita mempercepat penguasaan bahasa internasional kayak contoh Chinese gitu. Oke, informasinya sangat menarik sekali. Nah, kalau dari Kak Vincent sendiri nih, gimana dari Kak Vincent? Dari aku sendiri juga ya 11-12 ya, sebenarnya study abroad itu nggak wajib sih, nggak harus, tapi menurut aku highly recommended. Kenapa? Kalau bagi teman-teman gamers nih, ada yang namanya main story, ada yang DLC, downloadable content. Jadi istilahnya kuliah ke luar negeri itu kayak downloadable content DLC begitu. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak bisa kuliah ke luar negeri, ya nggak apa-apa kok, dalam negeri juga banyak kampus yang top. Tapi kalau misalkan dapat kesempatannya, gas aja. Menurut aku seperti itu. Nah oke, nah berarti bisa dibilang kayak studi ke luar negeri itu bukan sebuah keharusan. Kayak kalau ada kesempatan ya why not kita untuk bisa mencoba dan melangkah untuk ke luar negeri, karena ya pada saatnya kuliah di luar negeri sama dalam negeri itu sama aja. Itu kan tergantung dari pribadi masing-masing tujuannya seperti apa. Tapi tadi seperti yang sudah dijelasin Kak Vincent sama Kak Waren, kalau misalkan ayo kalau ada kesempatan boleh banget nih coba atau berusaha untuk bisa study abroad ke luar negeri kayak gitu. Thank you so much Kak Vincent, Kak Waren atas jawabannya sangat-sangat menarik ini. Nah mungkin boleh nih Kak Asfa dilanjut untuk pertanyaan yang ke berapa ya? Berikutnya deh pokoknya. Oke, thank you Kak Wahyu. Nah, mungkin tadi udah agak serius-serius banget gitu ya, pertanyaan-pertanyaannya banyak banget yang berbobot. Tapi kita sekarang pengen coba buat lebih santai aja gitu ya di pertanyaan yang nextnya nih. Mungkin ada beberapa atau ada 1 atau 2 pertanyaan karena mungkin waktu juga ya di sesi pertama ini. Aku pengen tanya nih, tadi udah bahas yang serius-serius banget. Kira-kira ada nggak sih Kak Waren sama Kak Vincent gitu ya, mitos-mitos yang dirasakan gitu ya ketika studi di luar negeri gitu kan? Mungkin di Indonesia sempat dibilang kayak gimana gitu, oh gini-gini, tapi ternyata pas masuk ke luar negeri ternyata
tidak seperti itu gitu, mungkin temannya kah, ternyata banyak yang gak suka atau susah loh kita komunikasi, atau ternyata mereka ternyata terbuka banget gitu, orang-orang lokal di sana tuh baik-baik banget gitu. Mungkin boleh dijawab dulu mulai dari Kak Vincent terlebih dahulu, boleh Kak? Aku sedikit sharing pengalaman aku ya. Pas baru datang ke China, aku pikir kan, wah bahasa Mandarin masih pas-pasan. Paling kalau mau pesan makan doang lah bisa. Ternyata pas datang-datang ke gurunya, apakah bisa ngikutin pelajarannya, apakah sulit, dan ternyata sulit. Tetapi pas datang ke gurunya, kita bilang, wah bu guru gitu ya, atau di sini panggilannya lause. Lause, kami nggak bisa nih ngikutin pelajaran ini. Kami orang Indonesia, kami anak internasional. Wah tiba-tiba gurunya langsung baik banget. Oh kamu butuh apa? Nanti misalkan butuh private session atau mau diajarin dan lain-lain. Ternyata mereka sangat open gitu, apalagi ke anak-anak internasional. Selain itu juga mungkin ada beberapa yang di sosial media bilang, oh kalau kuliah di luar negeri pasti hidupnya fancy lah, glamour gitu ya. Ternyata nggak juga kok, kita subuh-subuh tetap makan mie instan sambil ngerjain tugas. Jadi ya 11-12 lah. Oke, itu ya mungkin ya tadi sekaligus sharing juga ya dari Kak Vincent nih. Banyak ternyata ya yang bikin kaget juga gitu ya di sana. Nah, boleh next ke Kak Waren? Boleh Kak, silakan. Oke, jadi kalau orang dengar kuliah di China tuh harus ambil bahasa Chinese juga, itu juga nggak benar gitu, karena di sekarang banyak universitas di China ini udah menyediakan program bahasa Inggris. Jadi kita walaupun kita belum ada basic Mandarin, kita bisa ambil pelajaran bahasa Inggris buat memudahkan pelajaran kita. Tapi juga nanti di course-nya itu bakal dapat pelajaran bahasa Chinese. Jadi selagi kita belajar dalam bahasa Inggris, kita juga bisa langsung improve Chinese kita buat setidaknya bisa untuk bahasa sehari-hari lah, contoh beli makan atau beli barang begitu. Oke, itu mungkin ya kayak kawaran ya untuk beberapa mitos-mitosnya gitu ya. Banyaknya sih mungkin dari Kawaran dan Kak Vincent ini mungkin terkait dengan bahasa ya, yang ternyata mudah gitu loh untuk kita mungkin anak internasional ketika kita studi abroad keluar gitu ya. Ternyata bukan jadi sebuah, kalau kita sebutnya mungkin language barrier gitu ya, itu udah enggak gitu. Ternyata di sana tuh banyak banget orang-orang yang bisa membantu kita gitu di sana, bahkan orang-orang lokal di sana pun banyak membantu kita gitu. Apalagi niat kita ke sana juga untuk belajar gitu ya dari mereka gitu, menuntut ilmu gitu ya, pasti mereka akan melihat juga niat baik dari kita gitu. Mau nanya dulu nih ke Kak Wahyu, apakah kita akan lanjut nih next session, atau kita mau ada 1 atau 2 pertanyaan yang nggak terlalu serius-serius lagi nih Kak? Oke, mungkin 1 pertanyaan lagi kali ya nih sebelum kita langsung ke next session kali ya kayak. Nah, mungkin untuk pertanyaan berikutnya nih Kak, mungkin terkait culture shock sih ya. Kayak banyak banget perbedaan budaya, perbedaan makanan, perbedaan kebiasaan yang terjadi di Indonesia dan di Tiongkok, di Cina. Nah, kalau dari Kak Vincent Kawer sendiri, itu pasti mengalaminya mungkin ya. Nah, apakah kalian mengalami culture shock dan bagaimana kalian menghadapinya dan apa yang dipelajari dari situasi tersebut? Gitu. Mungkin boleh langsung saja sama Kak Weren nih. Oke, jadi ada 1 culture shock yang beda dari universitas rata-rata di Indo. Kita tuh kalau datang ke kelas boleh pakai celana pendek sama sandal. Jadi kita nggak perlu harus pakai celana panjang atau sepatu buat masuk ke kelas. Bahkan ada orang yang juga pakai baju tidur pun boleh gitu. Nah, yang kedua ini yang sangat-sangat bisa kita pelajari itu bagaimana rajinnya orang lokal sini sih. Mereka tuh 1 minggu 2 minggu sebelum ujian mereka bisa, perpustakaan tuh selalu full. Mereka tuh belajarnya sangat intens gitu. Dan kan kalau kita kan pasti lebih suka SKS ya, sistem kebut semalam untuk belajar gitu. Jadi mungkin itu sih yang bisa kita pelajari. Oke, berarti lebih ini ya, lebih santai kali ya Kak ya. Bisa
bajunya lebih bebas. Tapi kalau ini Kak, kalau nggak mandi itu bisa. Gak apa-apa kali ya nggak mandi Kok nggak? kuliah. Bisa oke, mungkin Nggak bisa kayak Kak. apa Kak? Maksudnya kalau ya mereka orang lokal jarang sehari nggak mandi itu nggak apa-apa gitu mereka. Oh iya, berarti memang ya kan kadang kalau misalnya di sini kan kalau telat nih, udah deh berangkat, yang penting pakai baju berangkat, oke gitu kan. Nah oke. Betul, Oh. betul. Nah, terus tadi SKS sistem kebut semalam mungkin itu juga sama dirasakan sama semua semua mahasiswa. Mungkin saya juga sama Kak SKS, tapi SKS-nya beda Kak. Saya sistem kebut sejam, jadi cuma sejam doang saya sebelum Nah, oke, mungkin lanjut nih ke Kak Vincent. Gimana nih Kak Vincent? Oke, mungkin sambil menunggu Kak Vincent sinyalnya udah balik. Baik, mungkin dari Kak Wilan sendiri ada yang mau di-sharing lagi nggak nih terkait tadi culture shock, barangkali ini hal lain? Culture shock ya. Ya, kayak misalkan dari iklim gitu Kak, atau mungkin dari kebiasaan orang-orang yang di Cina tuh seperti ini gitu loh, di luar dari perkuliahan lah gitu. Oh, oke, kalau iklim lah. Kalau iklim itu winter, kalau menurut aku lebih susah buat beraktivitas. Jadi bawaannya tuh kalau winter itu rasanya males gitu. Kayak karena kan kita kalau winter itu keluar dari selimut aja udah males gitu. Apalagi bangun pagi itu udah berat rasanya. Itu sih yang maksudnya Oke. tetap lebih enak sebenarnya tinggal di Indonesia sebenarnya. Dari cuaca tadi ya, kayak aduh males bangun nih, apalagi di winter dingin gitu kan, jadi yang mending udah tidur aja gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya ada kuliah offline kali ya Kak ya. Oke, mungkin Betul banget. dari Kak Vincent sendiri udah aman Kak? Oke, sudah aman. Mohon Oh. maaf ya Kak. Oke, nggak apa-apa Kak, aman. Ngebug banget nih. Siap, silahkan boleh Kak langsung jawab aja ya. Mungkin tadi dari pelajaran dan juga kerja kerasnya orang China sendiri udah dibahas oleh Warren ya. Aku mungkin bahas dari aspek lainnya, dari aspek sosialnya. Kalau kita kan di Indonesia nih, ketemu sama orang nggak kenal, ya udah senyum, nyapa gitu ya. Kalau di sini aku pertama kali aku nyobain begitu, terus mereka kok mukanya jutek, kayak oh iya misi gitu ya. Mereka ngeliat kok ini orang aneh, ngapain nyapa-nyapa gitu ya. Itu sih mungkin culture shock buat aku. Tapi kalau di sana lebih ke kayak gimana sih Kak? Kalau misalnya dalam sapa menyapanya gitu, ada mungkin yang berbeda atau gimana sih kalau di China itu sendiri? Kalau jadi kalau teman pasti nyapa kan, mau ada ya udah yo bro gimana mau digital mau kenal mungkin nyapa gitu. Beda kalau kita ketemu di jalan sambil naik motor lah, atau mungkin ketemu di dalam lift, kita pasti saling nyapa. Kayak misalkan oh lantai berapa, itu kan kita ada sopan santun atau etikanya seperti itu. Oke. Cukup berbeda ya. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaannya dari Kak Wahyu. Kalau nggak ada, kita akan lanjut nih ke sesi berikutnya. Oke, mungkin itu jadi pertanyaan penutup dari sesi pertama kali ya Kak ya. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya nih. Nah, nanti nama gamesnya itu adalah Disordered, Kak. Jadi nanti Kak Vincent sama Kak Warren itu kita nanti akan kasih pertanyaan. Nanti Kak Vincent Kak Warren boleh memilih salah satu di antara jawaban tersebut. Oke? Aman, Kak? Aman. Oke, aman ya. Oke, boleh on mic aja langsung, Kak. Boleh di on micin aja. Oke, kita mulai ya ke Asfa. Mungkin dari pertanyaan pertama nih, games ice breaking session this or that. Kak Vincent, Kak Warren, kelas offline di kampus atau kelas online di dorm? Oke, boleh. 1, 2, 3. Fine. Offline. Oh, oke. Kenapa dari offline? Lebih seru kah ketemu teman-teman? Lebih seru kali ya? Iya. Salah satu faktor Oke, sih. terus berikutnya nih.
Pasti banyak teman-teman, mungkin lebih eh, aktif juga gitu kalau di offline. Nah, terus nextnya gimana Kak Aswa? Oke, nextnya aku pengen tanya disorderednya makanan di kantin kampus atau masak sendiri di dorm. 1, 2, 3. Kantin. Masak sendiri. Oh, berbeda nih. Oke. Tadi Kak bilang Jawabannya kantin bro. ya, kalau nggak salah ya. Atau Kak Vincent tadi, sorry. Iya. Oh iya, oke. Kenapa tuh Kak? Kenapa di kantin gitu kan? Karena makanannya langsung jadi nggak ribet. Cuci-cuci lagi atau beres lagi gitu. Oh, oke. Kalau Kak Vincent, kenapa masak sendiri? Apakah Kakak bisa masak nih? Wah, jangan calon-calon ikutan Master Chef juga nih, jangan nih. Iya, kalau Master Chef nih. Enggak. Sebenarnya karena bosen aja makanan kantin. Pas aku baru datang ke China, hampir tiap hari makanannya makan kantin gitu. Jadi bosan aja sih sebenarnya, lebih mau banyak variasi. Oh, ada variasi. Oke, sip. Oke, kalau yang dari saya tangkap mungkin Kak Vincent lebih fokus ke gimana sih bisa mengkreasikan suatu makanan tersebut gitu ya. Itu tadi mungkin dari disorderednya. Aku izin lanjut dulu ya, Wahyu. Mungkin di sini Wahyunya agak nge-lag nih atau saya yang nge-lag ya. Aku aja deh yang lanjutin ya. Disordered Kak Vincent dan Kak Waren, iklim China atau iklim Indonesia. 1, 2, 3. Indo. Oke. Indonesia. Oh, di Indonesia ya dua-duanya ya. Padahal banyak banget nih dari kita mungkin lebih ngelihat, wah ternyata winter tuh seru banget gitu ya, ngelihat di story Instagramnya gitu ya, wah kayak winter tuh seru banget. Tapi tadi Kawaren bilang kalau winter tuh bawaannya tuh mager, males gitu kan ya, seperti itu. Lanjut lagi ke pertanyaan ke berapa tadi? Oh, keempat berarti ya sekarang ya. Disordered, transportasi umum di China atau ojek online di Indonesia. 1, 2, 3. Transportasi umum. Transportasi umum. Transport umum. Oke. Mungkin tadi ya dari yang udah disampaikan di presentasi yang awal ya. Oke, kita langsung cepat aja gitu ya. Disordered, yang pertanyaan yang kelima, nonton film Mandarin tanpa subtitle atau ujian full bahasa Mandarin. 1, 2, 3. Tanpa subtitle. Tanpa subtitle? Tanpa subtitle. Tanpa subtitle. Tanpa Oke, subtitle. Oke, berarti udah oke banget ya berarti ya bahasa Mandarinnya gitu ya. Lanjut lagi nih, belanja di online shop China atau belanja di Shopee? 1, 2, 3. Online shop China. Online shop China. Online shop China. Oke, akhirnya ada jawaban juga yang di China gitu ya. Tadi juga ada sih beberapa jawaban yang di China ya. Oke, seru banget. Kenapa tuh? Boleh dong ditanyain sambil menunggu Kak Wahyu nih. Kira-kira kenapa sih belanja di online shop China lebih oke? Mungkin boleh dari Kak Waren atau Kak Vincent, siapa yang mau jawab duluan? Aku sih lebih banyak pilihan ya. Terus Oke. harganya juga murah-murah. Oke. Murah-murah? Apakah karena ada diskon kah? Mungkin kalau di Shopee kan gratis ongkir gitu ya. Itu gimana tuh Kak di sana tuh? Murahnya tuh emang murah karena basic atau gimana Kak? Kalau di sini kan emang suppliernya di sini ya, Oh jadi iya, betul juga. otomatis barang-barang lebih murah. Terus juga ongkir rata-rata sih gratis ya. Oh, Pesan dari kota manapun sejauh apapun rata-rata gratis. oh gitu, oke. Nambah insight baru ya. Oke, thank you Kak Vincent. Kalau dari Kawaran gimana nih? Kenapa lebih pilih di online shop China? Serba ada sih. Kita mendapatkan hal yang apapun ada di online shop China gitu. Terus juga kedua itu gratis ongkir sih. Dari manapun gratis kita pengiriman. Oke, berarti memang poinnya banyaknya di gratis ongkir ya. Oke, ini kayak kita ada sedikit trouble di sinyal. Sebentar ya, mungkin saya coba ganti koneksi dulu. Oke, cek. Suara saya aman nggak? Oke, Kak Wahyu, sudah aman. Aman. Nah, Kan ya? lanjut nih Kak, disordered. Sorry tadi sepertinya kita ada problem jaringan di sini. Disordered ya, lanjut. Oke. Nah, sekarang mungkin lanjut ya. Nah, Indonesia food atau Chinese food? Tadi Kak. Kak Wahyu nanya nih, Indonesian food atau Chinese food? Disordered, 1, 2, 3. Indonesian food. Indonesian food. Oh, keren. Tapi boleh nanya juga dong gitu kayak mana? Jawab.
Oke, ini sambil Kak Wahyu kayaknya masih agak delay gak apa-apa lah ya. Tapi mau nanya juga nih ke Kak Wahyu lagi, Kak Vincent sama Kak Waren. Kalau di Indonesian food favoritnya apa? Kalau di Chinese food favoritnya apa? Gitu. Dari Kak Waren dulu deh, boleh. Indonesian food apa nih? Oke. Kalau Indonesian food, aku suka bakso sama bakmi ayam. Ya itu 2 sih. Oke, itu settingan Kalau Chinese food? Boleh Kak? iya. Kalau Chinese food, mungkin Chinese foodnya sendiri sih. Kayak yang biasa makan di kayak di Indo lah, mirip-mirip lah. Gitu. Oke. Mbak Mi mungkin boleh ikut ke ininya Kak Vincent tuh. Saya lihat-lihat ya kan, wah Kak Vincent ini kayaknya punya ini bakmi nih gitu kan. Kemarin sempat cek-cek juga nih. Nanti kalau misalnya main ke Indonesia boleh kali ya Kak Vincent ya. Oke, thank you Kak Waren. Next Kak Vincent, apa nih makanan favoritnya yang Indonesian food sama Chinese food? Boleh Kak Vincent? Makanan favorit dari Indonesia sih pasti ya nasi Padang pakai rendang. Itu udah no debat lah. Oke. Kalau Chinese food paling hotpot ya, karena lebih banyak pilihan. Kita bisa naruh sesuka kita gitu, mau naruh daging ayam, daging sapi, apapun, sayurnya juga jamur. Jadi bebas aja sih. Oke, sip. Next ya, mungkin Kak Wahyu udah ready ini. Next, boleh di next this or that-nya. Oke. Nah, tadi Indonesia food Chinese udah. Nah, sekarang lanjut nih ya. Mungkin langsung ke Kak Vincent nih, ke Kak Vincent. Programming atau bisnis? Wah, susah ya. Ayo Kak. Wah, susah bener loh. Programming atau bisnis? Atau di collab? Mungkin kalau sekarang ini ya programming sih. Sekarang super optiming ya. Sebetulnya bisa di collab juga nggak bisa aja kan Kak sebetulnya. Itu semua pilihan yang sulit ya. Nah, terus buat Kak Waren nih, science atau finance? Finance. Easy. Pasti finance. Easy ya, easy. Sesuai dengan jurusan yang sekarang ya. Oke, mungkin ini adalah terakhir untuk this topic ini. Untuk Kak Waren, Kak Vincent, back to Indonesia or stay in Tiongkok? Kalau sekarang di Tiongkok ya. Kalau aku secara idealis harusnya back to Indonesia. Ya, betul. Harus kontribusi kembali ya. Oke. Nah mungkin itu tadi ya kita pertanyaan dari Kak Wahyu tadi itu sekaligus menutup sesi games kita gitu ya. Semoga seru banget gamesnya juga gitu ya. Dan nanti bakalan ada di channel YouTube-nya Konstruksi Selaras Lingkungan. Nah, tapi karena kita tadi sudah masuk ke sesi yang kedua yang dimana itu adalah sesi games dan semoga bisa lebih merefresh pikiran kita ya, kita akan masuk lagi nih ke sesi diskusi yang berikutnya, yaitu adalah sesi ketiga yang dimana nanti di sini kita akan bahas terkait dengan suatu tema, yaitu adalah how we realize #kabur aja dulu, yang dimana #kabur aja dulu ini bener-bener lagi hype banget ya di Indonesia, dimana Viral banget kemarin ya kayak. betul di X, di TikTok, di Facebook gitu ya, itu pokoknya banyak banget lah yang berbicara tentang hal ini gitu ya. Tapi kita akan lebih rincikan oleh beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita saya sama Kak Wahyu sampaikan gitu ya. Lanjut aja nih ya, dari #viral ini ada sebuah pertanyaan nih. Ketika kakak Vincent dan Kak Waren itu pergi ke luar negeri gitu ya, untuk studi, apakah tantangannya gitu ya, karena di orang yang kabur aja dulu nih banyak yang kontroversi gitu, bukan kontroversi, ada yang pro dan kontra gitu ya, susah, gimana atau kayak gimana gitu ya. Maka kita akan bahas nih tantangannya ketika kakak memutuskan untuk pergi ke luar negeri ini, itu apa-apa saja. Mungkin boleh di start dari Kak Vincent dulu nih yang udah on mic duluan. Kalau pendapat aku sendiri ya, sebenarnya
opportunity di Indonesia sendiri juga masih banyak loh. Jadi nggak bisa semerta-merta bilang oh kabur aja dulu. Karena nanti semisal di Tiongkok aja deh, di China. Emang yakin kita talentnya udah cukup? Apakah bahasa Mandarin kita udah cukup lancar untuk ikut bersaing dengan orang-orang lokalnya di sini? Kalau misalkan iya, go for it. Tapi kalau menurut aku sendiri, kalau belum mumpuni skillnya dan ya skillnya sih, ya jangan dulu. Karena masih banyak opportunity di Indonesia yang bisa diraih, bisa dicapai. Oke, pun juga tadi Kak Vincent juga bilang gitu ya, toh kita di luar itu belajar dan pasti idealisnya kita bisa balik ke Indonesia dan membawa hasil pelajaran itu gitu ya untuk disampaikan kembali gitu, entah ke teman-teman kita yang sudah studi di Indonesia juga gitu ya, sehingga nanti akan muncul diskusi yang lebih aktif gitu karena kita punya sebuah pengalaman yang bisa kita share gitu ya Kak Vincent ya. Oke, kita next dulu ke Kak Waren. Mungkin tadi dari kabur aja dulu dan kira-kira tantangannya gitu ya, banyak orang yang mempertimbangkan itu gitu. Kira-kira tantangan apa aja sih ketika melihat tren ini gitu ya, si kabur aja dulu. Gitu Kak, boleh? Kak Waren untuk dulu. Jadi aku ngomong secara general lah. Jadi kalau misalnya kita berhubungan dengan tantangannya itu lebih ke penyesuaian ya. Jadi kayak contoh kita ngomongin tentang bahasa. Jadi awal mula aku datang ke China ini, Chinese aku masih belum bagus gitu. Jadi kayak mau ngomong aja susah dan juga dengar orang ngomongnya susah gitu. Jadi tetap kita harus punya pembiasaan. Sebelumnya aku juga setuju sih sama Vincent. Kalau kita dihubungkan dengan kabur aja dulu, value apa sih yang bisa kita kasih? Kalau kita misalnya ada value, pasti otomatis nggak akan kesusahan dalam mencari contoh pekerjaan gitu kan. Itu sih Kak. Oke, sip. Overall mirip-mirip lah ya gitu ya dari jawabannya, melihat tren tersebut gitu kan, terus tadi dari beberapa tantangannya gitu ya. Boleh dilanjut sama Kak Wahyu pertanyaan selanjutnya. Kayaknya udah aman nih Kak, aman ya? Oke, aman. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, tadi mungkin sudah diinfo ya terkait culture shock, kayak mungkin adaptation. Nah, kalau dari Kak Vincent, Kak Wera sendiri nih, bagaimana sih cara kalian beradaptasi di lingkungan baru nih? Dari segi bahasa, budayanya, hingga tentunya nih sistem pendidikan dari perbedaan tersebut. Nah, gimana cara beradaptasinya? Kalau menurut aku, karena kita datang ke negaranya orang ya, kita juga nggak tahu, mungkin lack of knowledge, lack of culture juga dari negara tersebut. Ya kita harus cepat-cepat adaptasi lah. Kayak istilahnya Pokemon, ya kita harus evolve. Kita harus naik level secepatnya, kita harus berubah secepatnya. Karena kalau kita nggak berevolusi, kita tidak beradaptasi, nggak mungkin bisa kekejar gitu. Oke, berarti Kak Visa sendiri memang ya pokoknya kita ke negara orang, kita harus bisa menyesuaikan juga secepatnya dengan culture di sana ya, agar ya kita bisa terbiasa gitu untuk bagaimana sih di sana gitu. Dan itu juga kan impactnya buat kita juga gitu ya Kak ya. Thank you Kak Vincent. Selanjutnya ke Kak Waren, gimana nih Kak? Berhubungan tadi kita ngomongin bahasa, jadi aku coba kasih beberapa tips lah ya. Jadi kalau untuk bahasa ini kita harus mostly banyak ngomong sih, banyak ngomong, nggak perlu sama contoh, nggak perlu sama guru lah, tapi contoh sama kita banyak ngomong sama pedagang-pedagang, sama contoh kita ada teman orang lokal, kita saling tukar value lah. Contoh banyak tuh orang lokal yang pengen belajar bahasa Inggris, nah jadi kita bisa kasih tukar value, kita ajarin bahasa Inggris, kita ajarin Chinese gitu. Dan juga yang kedua, kita juga harus berani salah dan terus mencoba sih. Jadi walaupun kita grammar kacau nih waktu ngomong, tapi nggak apa-apa, kita terus coba aja, pasti lama-lama bisa lancar kok gitu. Nah, tuh tips yang bagus dari Kak Waren untuk biar cepat bisa
bahasa baru gitu. Nah tadi ngobrol dengan orang-orang, lalu kita juga jangan takut salah. Jadi dengan terbiasa tersebut nanti cari dulu langsung bahasa kita itu bakal jauh lebih baik. Begitu ya Kak ya. Oke, thank you so much Kak Weren atas jawabannya. Nah selanjutnya pertanyaan berikutnya Kak Asfa kali ya, Oke, boleh. pertanyaan berikutnya nih. Jadi dari awal sih mungkin kita udah banyak bahas dari mulai dasar-dasarnya kita gimana sih studi di luar negeri itu seperti apa, tempat-tempat makannya kayak gimana gitu ya, udah seru-seru banget gitu ya. Tapi nih masih banyak banget di Indonesia yang nyatanya tuh sulit gitu Kak untuk mendapatkan informasi, untuk tahu gitu loh gimana sih beasiswanya, gimana sih universitasnya gitu ya. Nah, dari pengalaman kakak-kakak sendiri yang ada di sini gitu ya, kira-kira gimana sih kita sebagai anak muda itu bisa mendapatkan sebuah kemudahan gitu, entah menggunakan kemudahan untuk mendapatkan informasi gitu ya, entah menggunakan website atau mungkin grup WA gitu ya, itu mungkin pasti ada gitu ya. Gimana sih cara kita start untuk mendapatkan informasi-informasi sebelum kita pergi study abroad ke luar negeri gitu, mungkin especially kalau buat China pun boleh gitu. Seperti itu, mungkin start dari Kak Weren dulu. Oke, jadi yang pertama tuh kalian harus bisa research dulu nih uni mana yang kalian mau, terus kira-kira jurusan mana dan juga mau di kota mana. Nah itu kalian bisa lihat di Instagram atau di TikTok, langsung cari aja keywordsnya gimana gitu, pasti banyak kok. Nah terus yang kedua, kalian bisa cari info langsung dari PPI Tiongkok, langsung dari Perhimpunan Mahasiswa Indonesia ya. Nah di sana kalian DM aja dari Instagram, bisa kok langsung. Mereka mostly mau bantu kok bagi mahasiswa baru gitu. Terus yang ketiga, setelah kalian udah nemuin researchnya, kalian mau di uni mana, mau ambil jurusan apa, nah kalian tuh bisa cari agent khusus yang bisa bantu kalian daftar ke uninya itu. Jadi otomatis kalau ada agent, kalian dipermudah dokumen-dokumen apa pasti dikasih tahu, dan kurang lebih biayanya berapa pasti dikasih tahu gitu. Oke, dan ternyata banyak banget ya Kak Weren ya cara kita untuk mendapatkan informasinya. Mungkin tinggal kita coba untuk lebih banyak aja gitu ya searching di TikTok. Tadi Kak Weren bilang ada, bahkan ada ada satu organisasi di sana yang sangat bisa membantu gitu. Itu udah keren banget sih. Jadi buat teman-teman juga yang mau cari-cari informasi, tinggal langsung cari aja gitu ya. Next mungkin dari Kak Vincent, mungkin ada tambahan Kak? Aku izin menambahkan aja ya, kalau misalkan di kota aku sendiri nih di Xi'an, ya udah cek Instagramnya aja PPIT Xi'an, atau misalkan mau ke kota Shenzhen, ya udah cek aja PPIT Shenzhen, PPIT Guangzhou dan lain-lain. Jadi semua kota di China yang ada mahasiswa Indonya pasti mereka ada Instagram PPI-nya mereka sendiri. Jadi kalau misalkan mau tanya apapun di sana, kalau nggak mau repot, bener tadi kata Warren ya, bisa menggunakan agen edukasi juga. Jadi untuk dokumen apapun semuanya tinggal submit lewat mereka, lebih mudah. Oke, sip. Thank you tambahannya dari Kak Vincent ya. Atau mungkin kalau misalnya kakak-kakak di sini nggak keberatan juga gitu ya, tadi kan sudah di spill gitu ya Instagramnya. Nanti buat teman-teman yang sedang menonton gitu ya, mungkin boleh langsung tanya aja ya kakak-kakak ya ke Instagramnya, mungkin langsung di catch up ke sana atau mungkin di ini. Semoga Kak Vincent dan Kak Weren juga bisa nanti kalau misalnya nggak sibuk ya pasti bakalan menjawab juga gitu ya. Oke, sip. Nah, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya nih, follow up dari Kak Wahyu. Boleh Kak Wahyu? Oke, nah tadi udah informasi tadi ya terkait beasiswa. Tadi bisa dicek melalui web kan, itu informasinya lebih detail. Terus juga tadi bisa cek di Instagram langsung, bisa di DM karena udah pasti itu bakal direspon. Dan tadi juga bisa juga nanti ada organisasi atau yang bisa menjadi jembatan gitu untuk bisa studi ke luar negeri. Thank you so much. Nah mungkin ini pertanyaannya 2 lagi kali ya Kak ya di sesi kali ini. Nah pertanyaan ini mungkin pengen tahu aja sih Kak. Kan mungkin Kak Vincent sama Kak Warren kan selama di Tiongkok kan mungkin ada fase yang kayak
mungkin sedang banyak tugas, mungkin kayak wah karena perbedaan pendidikan mengajar juga kan itu membuat kayak pasti itu suka culture shock gitu kan. Nah, pernah nggak sih Kak merasa ingin pulang atau menyerah? Nah, dan apa yang bikin kalian tetap bertahan gitu untuk studi di luar negeri gitu? Boleh langsung, mungkin kita pengen dari Kak Vincent dulu deh. Boleh, silakan Kak Vincent. Kalau ngalamin kesulitan, pasti semua orang pernah lah ya. Mau kuliah dimanapun, mau kuliah dalam negeri, mau kuliah di China, pasti ada masa-masa sulit, masa-masa stresnya. Tapi kalau dibilang apakah kita harus give up karena masa sulit tersebut, ya aku bilang sih nggak juga lah ya. Karena kita tetap harus stay dan kita buktiin juga, selain buktiin ke orang tua yang udah kasih support kita bisa kuliah di luar negeri atau kuliah di manapun, in fact kita juga harus buktiin ke diri kita sendiri tanggung jawab bahwa kita bisa menyelesaikan apa yang kita mulai. Gitu sih Kak. Nah, gitu lah. Jadi pasti dimanapun pasti semuanya namanya kesulitan tuh pasti ada gitu. Bagaimana caranya? Ya itu kembali ke diri kita untuk bisa bertahan. Yang tadi di spill sama Kak Vincent adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri itu. Oke, thank you so much Kak Vincent. Selanjutnya gimana nih dari Kak Warren sendiri? Oke, kalau aku sih mirip sama Vincent karena emang kita pasti setiap orang ada kesulitan masing-masing lah, ada masalah masing-masing. Contoh pelajaran sekolah sulit gimana, tapi kan kita di sini juga nggak sendiri ya. Kita juga ada teman-teman yang sama-sama berjuang. Kita juga pasti ada motivasi sendiri. Ingat dulu awal mula datang ke sini kenapa gitu, kita mencari kesempatan, kita mencari pengetahuan gitu. Jadi otomatis kita susah lah buat nyerah gitu. Pasti ada kalau ada kesulitan pasti ada aja jalan keluarnya gitu. Nah, bener banget tuh. Don't worry guys. Kalian di luar negeri sana itu bukan nggak pasti sendiri, pasti banyak teman-teman Indonesia juga khususnya yang bakal support kalian. Dari orang tua juga pasti support kalian. Dan ya tadi kata Kak Vincent, apapun kesulitannya pasti ada jalan. Gitu. Jadi good luck ya buat teman-teman semua nanti yang memang interest atau ada plan untuk studi ke luar negeri. Nah, mungkin sekarang pertanyaan terakhir kali ya. Nah, boleh nih Kak Aswa. Apa nih pertanyaan terakhirnya? Oke, ini pertanyaan terakhir mirip kayak closing statement, tapi jangan jangan jadi closing statement ya, kakak-kakak ya di sini ya. Nanti closing statementnya beda lagi gitu. Tapi mau minta juga nih tips-tips buat kita gitu ya, para anak-anak muda yang ingin mencari beasiswa atau program studi di luar negeri, mungkin khususly in China gitu ya. Itu boleh gitu ya, diberitahukan ke kita kira-kira gimana sih tips and triknya gitu untuk mencari beasiswa dan program studi dan program-programnya gitu ya di sana ya. Boleh mungkin dari Kak Vincent dulu deh. Kalau untuk program beasiswa bagaimana risetnya gitu ya Kak? Mungkin bisa dicari dulu nih. Yang pertama adalah jurusan dulu, kita minatnya kemana sih? Ini untuk base level ya, untuk anak-anak SMA yang mungkin sebentar lagi lulus terus mau daftar ke China untuk nyari beasiswa. Yang pertama adalah minatnya kemana sih arahnya. Yang kedua adalah kita cari universitas yang memadai dan juga support di dalam jurusan itu dan peminatan kita. Yang ketiga baru tuh kita nyari ke Google aja, langsung ketik CGS atau CSC scholarship. Nah, itu beasiswa dari Chinese government, dari pemerintah Cina. Dia yang support untuk uang sekolah, uang tempat tinggal, dan uang hidup. Itu yang paling besar. Kalau misalkan nggak bisa dapat beasiswa Cina, beasiswa dari pemerintah China, ya udah bisa daftar langsung ke universitasnya. Mereka juga memberikan option beasiswa yang dari kampusnya. Walaupun benefitnya mungkin tidak sebesar Chinese Government Scholarship. Gitu sih Kak. Oke, dan ternyata aksesnya cukup mudah ya Kak Vincent ya, untuk melihat dari websitenya juga ada gitu kan. Terus dari website di situ juga ada beberapa pilihannya gitu ya. Mungkin dari Kak Weren ada tambahan
Boleh Kak. Mungkin aku tambahin aja ya, karena mungkin dari beasiswa Vincent udah jelasin semua. Tapi kalau emang kita ngomongin tentang program studi, emang banyak jurusan di sini di China banyak mirip-mirip lah di Indonesia. Mungkin cuma cara belajar yang beda sama kurikulumnya aja yang beda. Tapi kita ngomong, walaupun kita tahun ketiga udah selesai semua pelajarannya, tinggal nunggu skripsi, tapi kita tetap harus tunggu 4 tahun gitu. Jadi tetap harus benar-benar kalian harus bisa milih jurusan apa yang kalian mau jalanin 4 tahun gitu. Jangan sampai nyesel salah pilih jurusan gitu. Oke, sip. Itu dia mungkin ya sekaligus tadi tipsnya dan juga saran gitu ya dari Kak Weren untuk kita nih yang nanti ingin memutuskan untuk pergi studi ke luar negeri, khususnya untuk China gitu ya. Nah itu tadi adalah pertanyaan terakhir di sesi kedua kita gitu ya. Dan dari awal tadi kita udah ngobrolin sama Kak Vincent dan Kak Weren motivasinya, tantangannya, sempat kita main games juga gitu ya, This or That gitu kan. Dan pasti banyak banget kalau kita sebut obrolannya itu pasti benar-benar jadi daging banget ya, dan insightful banget gitu ya untuk kita yang mencari informasi terkait dengan bagaimana sih kita nanti apabila kita memutuskan untuk pergi studi ke luar negeri. Seperti itu nih Kak Wahyu. Betul banget, tadi pengalaman wawasannya itu sangat membantu kami, bahkan buat teman-teman semua yang lagi galau kali ya, bisa bilang galau untuk memutuskan untuk keluar negeri gitu. Jadi semoga apa yang disampaikan sama Kak Vincent kemarin itu sangat dapat membantu teman-teman semua. Nah mungkin sekarang closing statement kali ya Kak ya. Mungkin ini closing statement yang bisa disampaikan Kak Weren untuk Kak Vincent untuk teman-teman yang lagi nonton nih. Nah, kalau ada satu pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman yang masih ragu untuk kuliah di luar negeri, itu apa kan nih Kak? Boleh dari Kak Weren sendiri. Oke, jadi mungkin kalau dari aku, emang kalau sekolah dalam negeri itu juga bagus, banyak kok uni-uni top. Tapi kalau misalnya ada kesempatan kita bisa keluar negeri, kita mau bisa belajar bagaimana hidup mandiri, itu sangat bisa kalian ambil kesempatannya gitu. Dan juga walaupun kelihatannya berat, tapi pelan-pelan pasti bisa dijalanin kok. Nah, oke, pelan-pelan pasti bisa dijalanin. Itu dia. Nah, lalu selanjutnya Kak Vincent. Mungkin boleh Kak untuk closing statement-nya? Closing statement-nya mungkin pesan-pesan ya untuk teman-teman yang mungkin masih galau tadi seperti yang disebutkan oleh Kak Wahyu. Bagi teman-teman yang masih galau mau kuliah di mana, nggak masalah kalau misalkan kuliah dalam negeri. Tetapi kalau misalkan dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri, apalagi seperti kami yang kuliah di China, pesan aku harus berani untuk melompat ke dalam misteri atau ketidaktahuan itu. Karena apapun yang kita ambil, memang pasti ada resiko, tapi juga ada rewardnya. Dan harus ditimbang baik-baik apakah resiko dan rewardnya itu sepadan. Kalau menurut aku sendiri, take the risk. Itu aja dari aku. Oke, thank you so much Kak Vincent Kak Weren atas pesan-pesannya, atas buat teman-teman semua nih yang masih ragu untuk study di luar negeri. Nah, mungkin sekarang kita udah di penghujung acara sih ya Kak Aspa ya. Wah sayang banget, padahal kita mau banyak tanya, cuman karena mungkin waktunya nggak banyak, jadi ya mungkin dicukupkan dulu untuk sesi episode pertama kali ini. Nanti kalau misalkan buat teman-teman semua yang masih pengen banyak pertanyaan itu, jangan sungkan untuk boleh nih bertanya ke Kak Vincent atau ke Weren. Tadi udah di spill juga katanya boleh untuk bertanya langsung ke Instagram. Ya langsung nanti Instagram bisa dicek tadi di PPT yang di pertama tadi udah diinfokan. Oke, mungkin Kak sekarang udah di penghujung acara ini Kak Aswa.
Oke, sebelumnya juga sebelum kami tutup ya, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak juga ke Kak Vincent dan Kak Waren yang udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol nih bareng kita, dan semoga tadi yang disampaikannya itu bisa jadi informasi yang benar-benar baik banget untuk kita semua gitu ya. Nah, oke, oleh karena itu kita tutup aja ya langsung Kak Wahyu ya. Jangan lupa. Oh ya, Kak, ini sebenarnya kita pengen ngucapin ini dulu nih apa? Kak Vincent juga kan lagi prepare skripsi ya, Kak ya? Iya, itu juga. Iya, semangat untuk skripsinya, semoga dilancarkan dan ya cepat lulus Kak menjadi nilai terbaik. Semangat juga untuk Kawaren, untuk kuliahnya tetap semangat. Oke, mungkin itu aja. Makasih banyak kawan. Oke, yuk. Oke. Oleh karena itu mungkin kita langsung tutup aja gitu ya. Semangat juga dengan segala hal yang kita sedang laksanakan sekarang gitu ya. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk ikutin terus podcast selanjutnya nih dari Konstruksi Selaras Lingkungan atau Konseling Indonesia gitu ya. Selanjutnya karena nanti kedepannya bakalan banyak banget materi-materi dan narasumber-narasumber yang kece-kece banget nih buat kedepannya di podcast episode-episode berikutnya dari Konseling Indonesia. Mungkin karena kami tadi yang membuka selaku MC oleh saya Azfan Nahdi dan Wahyu yang menjadi MC, mau meminta maaf juga kalau misalnya ada beberapa kesalahan, mungkin kesalahan penyebutan atau perkataan selama kami memimpin selama kami memimpin acara podcast ini gitu ya. Mohon maaf sekali, dan juga kita tutup ya. Selamat siang teman-teman semua dan sampai jumpa di podcast Konseling Indonesia berikutnya. Dadah. Thank you Kak Vincent, Kak Waren.